Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing dan kembali kita akan coba jawab dan ulas pertanyaan dari Anda. Pemirsa masih bersama dengan Bapak Michael Alexander Santoso, Technical Analyst Victoria Sekuritas. Pak Michael, ini ada yang bertanya, Pak Frankie di Surabaya sudah punya Kimia Farma di 3.700. Apakah kemudian untuk jangka panjang ini cocok disimpan yang ditanyakan? Silakan Pak Michael. Ya, untuk saat ini KF di 3.120, artinya memang akumulasi beli yang dilakukan oleh Pak Frankie cukup jauh dengan level saat ini. Kalau ditanya mengenai apakah disimpan atau tidak, kembali lagi ke fundamental ya dari emiten sendiri. Cuma kalau dari secara teknikal memang beberapa hari terakhir ya mengalami ARB ya untuk saham KF. Dan dengan situasi yang belum stabil di saham KF, kemungkinan penurunan masih terbuka ya untuk saham KF. Karena secara teknikal juga mendukung, di mana masih berada di bawah moving average 5, moving average 20, dan ada sinyal dead cross juga pada sekitar 21 Januari. Jadi untuk KF kemungkinannya masih berpotensi turun ke level terdekatnya di 3.040 untuk persatunya. Berpotensi turun level terdekat 3.040 untuk jangka panjang. Tadi jawaban Pak Michael ada, kita kembalikan juga ke fundamentalnya seperti apa. Untuk emiten satu ini itu untuk Pak Frankie di Surabaya. Kemudian Pak Wawan di Lombok menanyakan saham El Nusa. Sudah punya di 358. Bagaimana kemudian analisis untuk saham ini, terutama target-target terdekat, Pak Michael? Ya, untuk Elsa hari ini menguat 2,29% ke level 358. Hal ini membentuk pola double candle, yaitu bullish harami, yang sinyalnya akan terjadi potensi rebound. Itu juga didukung oleh adanya golden cross pada indikator stokastik di area oversold. Jadi kemungkinan akan rebound untuk saham Elsa. Perkiraan ke level moving average terdekatnya, moving average 5 di sekitar 370-an, 375, 376. Oke, jadi masih layak hold kah untuk Elsa ini? Untuk jangka pendek masih ada potensi rebound ke level tersebut. Tapi kalau secara jangka panjang masih kecenderungan turun untuk saham Elsa. Oke, jangka pendek begitu ya. Ini potensi rebound masih ada begitu Pak Wawan yang sudah punya Elsa di 358. Semoga bisa menjadi tambahan saran juga untuk Anda. Sementara itu saya bergeser ke Sulis di Jawa Tengah menanyakan saham agro. Ini target price terdekat di level berapa? Mohon analisanya, Pak Michael. Ya, untuk Agero mengalami penurunannya cukup dalam juga ya, bahkan 6% lebih selama 7 hari terakhir. Nah, kalau secara teknikal belum ada konfirmasi untuk rebound ya untuk saham Agero. Jadi kemungkinan Agero masih berpotensi untuk melanjutkan penurunannya untuk saham Agero. Ke level terdekatnya, supportnya di sekitar 785 untuk saham Agero. Oke, potensi terdekat untuk Agero level tadi yang sudah diulas oleh Pak Michael Sulis di Jawa Tengah. Semoga bisa menjadi tambahan juga informasi untuk Anda yang mungkin masih terus mencermati perkembangan saham dari Agero sampai dengan sejauh ini. Baik, kemudian kita ke Pak Tony di Jakarta menanyakan dua saham ini Pak Michael. Garuda Indonesia atau GIAA sudah punya di 365 dan juga BEST sudah punya di 167. Jangka pendek seperti apa? Apakah perlu dilakukan averaging down yang ditanyakan? Ya, Garuda ini juga sama ya, beberapa hari terakhir ya, 7 hari terakhir turun terus ya untuk saham GIAA. Dan saat ini memang sudah cukup rendah untuk GIAA. Cuman ya kembali lagi untuk ke depan kemungkinan masih potensi turun, tapi jangka pendek dengan stokastik yang sudah sangat oversold, jadi kemungkinan akan rebound, tetapi ya jangka pendek saja bersifat technical rebound, tapi untuk kemudian masih ada potensi turun untuk saham GIAA. Oke, jadi masih cukup berat untuk saham ini ya Pak Michael. Lantas level-level yang juga bisa menjadi tambahan informasi untuk Pak Tony ini di berapa untuk GIAA? Ya, secara tren masih turun, cuman untuk kalau rebound terdekatnya itu bisa ke level 300 resisten 1. Oke, level-level terdekat terutama untuk rebound bisa dicermati juga tadi Pak Tony menanyakan saham GIAA. Sementara itu satu saham lainnya Bekasi Fajar, BEST sudah punya di 167, hari ini turun 1,4%. Ini seperti apa untuk BEST, Pak Michael? BEST, ya. Bekasi Fajar. Untuk Bekasi Fajar juga trennya masih turun ya. Jangka pendek masih kecenderungan turun untuk BEST. Oke.
saat ini untuk BST ada potensi untuk menguji support terlebih dahulu di sekitar 138. Sebelum ada potensi rebound ya, karena di sini Baik. ada slop yang menyempit dari indikator stokastik. Oke, jadi ada indikator-indikator tadi yang juga bisa diperhatikan untuk BEST. Ya, itu sepertinya kita bisa ulas lebih dalam lagi, Pak Michael, tapi sayang sekali waktu kita terbatas di hari ini. Pak Michael, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Nanti kita lanjutkan diskusinya di lain waktu ya, Pak Michael. Sama-sama. Sehat selalu. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kami dalam IDX Second Session Closing di hari ini. Kita akan kembali berjumpa di Senin pekan depan. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayung. Sampai jumpa.